Tidak mungkin orang yang yakin dengan munculnya Dajjal dan Nabi Isa yang tidak berpikir tentang hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sampai jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Ya, kembali lagi kita akan melanjutkan video yang sempat terpotong tadi siang karena hujan. Ini waktu sudah cukup malam, ini jam 8:30. Baik, mengingat waktu teman-teman semua, saya kira sudah tidak sabar lagi ingin melanjutkan bahasan kita yang satu ini tentang kenapa sedikit kaum muslimin yang tergerak untuk hijrah. Ya, bahwa petunjuk yang didapatkan oleh masing-masing orang ini yang tidak tahu, ragu-ragu, yang pesimis, yang putus asa, itu berbeda kadarnya, kan? Berbeda tingkatan petunjuk yang mereka dapatkan, dan itu semua dipengaruhi oleh faktor-faktor ini, ya. Faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi tingkat petunjuk yang bisa masuk ke dalam hati jiwa seseorang. Yang pertama, pengetahuan atau ilmu, kemudian ketakwaan, ya, ini saling berkaitan, ya. Takwaan yang ada dalam hati ini berkaitan, hati yang khusyuk yang senantiasa zikrullah itu saling berkaitan, dan zikrullah itu senantiasa dikaitkan dengan yang namanya sholat, ya. Karena sholat itu adalah pintu masuk seorang untuk menuju, ya, tangga yang lebih tinggi, ya. Ketika seorang memperbaiki sholatnya, yang pertama, jadi ini urutannya saya buat dari atas ke bawah, tapi pembahasannya dari bawah ke atas. Sholat, ya, berawal dari sholat. Ya. Hapus. Berawal dari sholat. Itu semua berawal dari sholat. Jadi kunci petunjuk itu adalah sholat. Sahabat tentu pernah ingat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Itulah salat. Jika salatnya baik, maka akan baiklah segala urusannya, dan jika salatnya itu rusak, maka akan rusaklah segala urusan. Ya. Maka dari sini sahabat Hijrah dimanapun berada, maka dari satu ibadah sholat saja ini sebenarnya bisa dijadikan sebagai tolak ukur petunjuk yang didapatkan oleh seseorang. Semakin sholatnya baik, ibadahnya sholat baik, maka akan baiklah urusannya, ya, termasuk petunjuk yang dia dapatkan. Ketika sholatnya itu buruk, maka akan rusaklah seluruh amalannya. Nah, jadi kita akan menelusuri bagaimana petunjuk itu bekerja, ya, atau bagaimana sholat itu bekerja sehingga seorang bisa mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk yang akhirnya akan mengantarkan seseorang pada pemahaman tentang akhir zaman yang benar, dan pemahaman yang kokoh, ya, tentang hijrah. Jadi begini, pertama sholat. Ketika seseorang sholat, ya, ketika seorang mengerjakan sholat, maka sekali lagi ini bisa dijadikan tolak ukur, ya.
Banyak orang yang sholat tetapi mereka tidak mendapatkan petunjuk. Banyak orang yang mengerjakan sholat tetapi mereka jauh daripada petunjuk. Kenapa sebabnya? Kita cari tahu. Bahwa petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang meminta atau berdoa. Pada siapa berdoa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang berdoa, meminta, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa siapa yang memohon akan dikabulkan, kan gitu. Tetapi ada juga hadis yang menyebutkan sebenarnya Allah SWT tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Minta berdoa. Ketika doa seseorang yang sholat itu diucapkan dari hati yang lalai, maka bagaimana mungkin Allah akan mendatangkan petunjuk? Bagaimana hati yang lalai ini akan dikabulkan doanya oleh Allah? Lisannya meminta, tetapi hatinya lalai, hatinya tidak ingat, hatinya tidak paham apa yang dia minta, hatinya tidak sadar bahwa dia sedang meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia tidak tahu apa yang dia baca ketika sholat. Itulah keadaan seseorang yang sholatnya tidak khusyuk, lalai hatinya. Jadi ketika petunjuk itu diberikan hanya kepada orang yang hatinya itu sadar, hatinya itu apa namanya? Sadar. Tentu ini menjadi satu kata kunci, di mana petunjuk itu akan dicapai oleh orang yang kemudian sholatnya itu bagus. Nah, petunjuk itu terkait dengan ini sholat kemudian zikir, maka disebut zikir. Ini adalah zikir. Kesadaran hati, kesadaran hati itulah yang sering disebut dengan zikir, zikrullah. Ketika seseorang sudah bisa membawa hatinya dalam sholat, sudah bisa memahami apa yang dia kerjakan ketika sholat, orang tersebut sudah melibatkan hati atau jiwanya, melibatkan jiwanya ketika sholat. Maka setelah jasadnya, kemudian hatinya digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu sholat itu akan menjadi sesuatu yang inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang dia kerjakan akan bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah takwa, mencegah, menghalangi dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang itu akan memadamkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perbuatan-perbuatan dosa yang itu akan jadi penghalang dari masuknya ilmu. Kita ingat bahwa satu pesan guru yang Syafi'i kepada beliau, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah cahaya Allah. Al-ilmu nurun wa nurullah la yudalil 'asi.
bahwa ilmu itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang maksiat, ya, dan mengasihi. Ya. Nah, maka ketika sholat seseorang itu bagus, sholatnya sudah bagus, yang ditandai dengan hatinya mulai sadar, kemudian antara lisan, ya, jasadnya, hatinya sudah sinkron, semuanya digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan turunkan dalam dirinya, ya, suatu sikap, ya, ihsan, suatu sikap senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hal itu akan membuahkan, ya, ketakwaan, akan membuahkan satu sifat, satu sikap yang akan menjadikan dirinya itu berhati-hati dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, ya, baik itu maksiat hati maupun maksiat jasmani, sehingga dari situlah Allah akan menambahkan, ya, pengetahuan, ilmu sebagai buah dari, ya, kebaikan-kebaikan yang telah dia lakukan. Wa yazidullahu alladziina ihtadaw hudan, dan Allah berikan tambahan hidayah kepada orang yang diberikan petunjuk. Ya, petunjuk, dan semakin bertambah petunjuk itu, maka akan sampailah kepada konsep hijrah. Loh, kok bisa saya mengatakan petunjuk itu nantinya ke hijrah sih? Nah, ini pertanyaan yang akan kita bahas, kita coba jawab. Sampai di sini mudah-mudahan sahabat semua paham, ya. Jadi ini cara kerja petunjuk menurut saya, ya. Cara bekerjanya petunjuk seperti itu, ya, karena melihat daripada ibadah sholat itu kita sudah tahu isinya seperti apa, isinya doa, isinya zikir, isinya sholawat, isinya Al-Quran, isinya petunjuk Al-Quran. Yang kita baca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran, semuanya petunjuk. Maka sholat adalah kunci petunjuk. Maka barang siapa yang menghendaki petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbaikilah sholat. Maka sesungguhnya pembeda antara orang kafir dan orang beriman itu adalah sholat, ya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat, tarkus sholat. Al-ahdu bainal kafir as-sholat. Berbeda antara orang mukmin dan orang kafir itulah sholatnya. Maka sholat orang mukmin, berbedanya orang mukmin dan orang kafir itulah tentang sholat. Demikian juga orang mukmin dan orang munafik itu juga masalah sholat. Orang munafik itu meremehkan sholat. Orang munafik itu menyanyiakan sholat. Yura'unan nas, mereka hanya mencari muka, mencari pujian di hadapan manusia, sehingga nanti kelak mereka akan diberikan balasan yang lebih berat. Demikian sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikitnya kaum muslimin yang tergerak untuk hijrah itu karena perbedaan petunjuk yang mereka dapatkan, dan perbedaan petunjuk itu kaitannya dengan ilmu, takwa, hati, zikir, dan sholatnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini. Jadi kita kerucutkan kembali, kenapa petunjuk ini kaitannya dengan hijrah? Kenapa petunjuk ini kaitannya dengan hijrah? Dan kenapa petunjuk itu diturunkan lewat sholat? Kenapa sedikit kaum muslimin yang tergerak hijrah? Karena sedikit kaum muslimin yang sholatnya itu baik, ya. Kenapa bisa dikatakan sedikit orang kaum muslimin yang sholatnya itu baik? Pertanyaan itu, ya. Nah, sedikitnya kaum muslimin yang tergerak untuk hijrah karena perbedaan petunjuk, ya. Nah, petunjuk yang berbeda inilah dengan perbedaan sholat. Banyak orang yang sholat tidak paham, tidak sholat. Sholat
tapi ya, tidak sempurna, tidak lengkap. Sholatnya sempurna tapi sholat 5 waktu, tapi tidak paham. Ya. Bacaannya. Kemudian sholat 5 waktu, dia paham bacaannya, tapi ya, tidak khusyuk. Tidak khusyuk, bedanya apa antara tidak paham dan tidak khusyuk? Ya, tidak paham itu memang nggak tahu artinya, tapi kalau nggak khusyuk itu bisa jadi orang itu tahu artinya, tahu bahasa Arab, tapi hatinya itu senantiasa lepas, tidak dipegang, tidak bisa dia pegang. Nah, perbedaan inilah yang kemudian banyak di antara kaum muslimin yang justru kondisinya seperti ini, tidak sholat. Berapa banyak yang tidak sholat? Berapa banyak yang sholatnya tidak 5 waktu? Berapa banyak yang sholat 5 waktu tapi dia tidak paham bacaan sholatnya, dan tidak juga berusaha untuk memperbaiki bacaannya, tidak berusaha untuk menghafalkan bacaan-bacaannya. Dan kemudian banyak santri, banyak juga para ustadz, sholat 5 waktu, paham isinya, bahkan mengajarkan sholat, tapi tidak khusyuk dalam sholatnya. Tidak khusyuk kenapa? Bahasa Allah itu mudah. Orang-orang khusyuk itu orang yang senantiasa alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang sholat itu seharusnya setiap kali sholat mereka akan menghadap Allah seolah-olah dia itu sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia itu selalu ingat bahwa suatu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu khusyuk. Maka ketika lebih banyak tidak khusyuknya, dianggap aja itu tidak khusyuk kan begitu. Sedikit mengingat Allah, berarti itu anggap aja tidak khusyuk. Kalau itu ditambah dengan hanya pamer, nah ini munafik namanya. Tapi kalau sudah tidak khusyuk, ya ingat urusan dunia, ingat urusan dagang, ingat urusan ngajar, kalau itu ustadz, kalau santri ya ingat ya hafalannya gimana, seperti itu, tugas-tugas yang belum diselesaikan, barangkali tugas-tugas ya sekolah begitu. Ya inilah yang kemudian ketika seorang itu sholat dan dia mohon petunjuk pada Allah, mohon petunjuk sebenarnya. Ya Allah, ya bagaimana Allah akan berikan petunjuk ini? Bagaimana Allah akan kemudian menuntun seseorang itu, ya, kemudian dia semakin meningkat, ya, semakin baik, semakin meningkat, sehingga tingkatan dalam agama itu kemarin sudah kita jelaskan, mulai dari Islam meningkat ke iman, kemudian ihsan, dan yang terakhir tentang kiamat, akhir zaman. Jadi tingkatan-tingkatan ini jangan dianggap ini bukan pelajaran agama. Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini agamamu. Jibril itu datang kepada kalian, wahai para sahabat, untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan kepadamu agamamu. Inilah agamamu. Islam, iman, ihsan, kiamat, dan tanda-tandanya. Maka sekali lagi puncak petunjuk itu ada di
masalah iman kepada hari akhir, sahabat yang dirahmati Allah Taala. Kalau masalah iman kepada Allah itu suatu hal yang pasti paling mendasar sekali akan diimani oleh orang mukmin. Tapi satu hal yang dilupakan oleh orang Islam hari ini adalah iman kepada hari akhir, hari pembalasan yang ada dalam Al-Fatihah ayat ke-3 atau ke-4, yaitu iman kepada hari pembalasan, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada tanda-tandanya yang telah Allah, telah Rasulullah kabarkan. Maka tidaklah mengherankan kalau umat Islam hari ini sangat sedikit yang menyambut seruan hijrah, sangat sedikit yang menyambut seruan baiat kepada Imam Mahdi, sangat sedikit umat Islam yang mencari, yang berusaha untuk mendapatkan tanda-tanda munculnya calon Imam Mahdi. Maka sahabat Jah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kabirullah, Allahu akbar, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Kita ditunjukkan dengan satu hal yang sangat luar biasa. Kita ditunjukkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang di tengah-tengah kita yang bisa mengungkapkan banyak hal, yang bisa mengungkapkan makar-makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, terutama makar Al-Masih Ad-Dajjal, yang meskipun hari ini belum keluar, tapi para ulama banyak yang telah menyebutkan bahwa sosok Dajjal itu sudah melanglang buana di muka bumi. Tapi dia belum muncul sebagai seseorang yang mengaku sebagai Tuhan. Tetapi dia telah lepas daripada ikatan yang dulu katanya membelenggu dia. Dia telah menyatu dengan manusia, dan dia hari ini sedang membuat makar-makar, buat fitnah-fitnah, yang itu semua dalam rangka menyiapkan pengikut-pengikutnya nanti di akhir zaman ketika dia keluar. Itu sudah tidak lagi dia ngomong saya nabi. Ketika itu dia sudah tidak lagi menakut-nakuti manusia dengan corona, dengan COVID, dengan apa lagi. Begitu dia keluar, dia akan mengatakan aku adalah Tuhan, begitu. Dan semua manusia kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan tunduk dengan Dajjal, karena imannya sudah rapuh, imannya sudah tipis. Ujian demi ujian, itu semua menghilangkan petunjuk yang Allah berikan. Dan itu semua diawali dengan kondisi umat Islam yang tidak lagi peduli dengan sholat. Dia nggak sholat, udah nggak jadi masalah. Sholatnya nggak sempurna, udah nggak apa-apa. Sholatnya tidak paham isi bacaannya, tenang-tenang saja. Apalagi ini ustaz, ini seorang alim, sholatnya nggak khusyuk. Yang dipikirkannya hanyalah tentang ilmu dan ilmu, bagaimana ilmunya bisa semakin, bagaimana gelar ijazahnya semakin panjang. Tetapi sedikit mengingat akhirat, sedikit mengingat kiamat dan tanda-tandanya, hampir tidak ada alokasi waktu untuk dia belajar tentang masalah yang sangat penting ini. Maka tidak lagi heran ketika kita menjumpai sedikit sambutan umat Islam, ajakan untuk hijrah tanah Hijaz, karena pada asalnya umat Islam memang tidak benar-benar paham dengan petunjuk yang telah Allah nampakkan di depan mereka. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sekali lagi sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua sahabat di sini paham. Silahkan lihat video-video kita sampai habis, mudah-mudahan semakin menguatkan
kepahaman kita tentang akhir zaman dan semakin memantapkan kita untuk melangkah menuju hijrah, menuju tanah Hijaz dalam rangka mencari, membaiat pemimpin akhir zaman yang akan membawa keadilan kepada manusia. Maka dari itu senantiasa mohon pada Allah dengan hati yang sadar, dengan hati yang tulus, yang tunduk. Maka mulailah untuk memperbaiki sholat, karena sholat ini adalah tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, nanti kita lanjutkan di lain waktu dan bahasan yang lain. Ya, jadi mudah-mudahan sudah ketemu korelasi antara petunjuk dan sholat. Ya, dan petunjuk nantinya akan kita jelaskan kenapa bisa sampai pada posisi hijrah. Ya. Dan sebenarnya itu sudah sering kita singgung, karena hijrah itu adalah bagian dari proses, bagian dari satu peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dihindari kaum muslimin, yaitu yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan di situ ada kemunculan pemimpin akhir zaman yaitu Imam Mahdi. Maka tidak mungkin seorang yang yakin dengan hari kiamat tidak ada berpikir untuk hijrah. Tidak mungkin orang yang yakin dengan munculnya Dajjal dan Nabi Isa yang tidak berpikir tentang hijrah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam wa ahkam wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam, min 'adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sambung di lain waktu. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.